Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Alive. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ke-8 nantinya kita akan melihat kebangkitan kembali dari si Toka ya. Namun sebelum itu kita juga bakalan dilihatin mengenai kesadaran Toka yang kini bertemu dengan kembarannya. Nah, jadi setelah Toka dibunuh sama si Mio, Toka kembali sadar di sebuah ruangan yang semuanya tuh serba putih. Di mana saat Toka membuka matanya, ia melihat seorang gadis yang memiliki rambut segelap langit malam. Di mana saat Toka melihat lebih jelas ke arah gadis tersebut, Toka dengan IQ jongkoknya gitu kan mulai menyadari kalau gadis tersebut yang ia lihat sangat mirip dengan dirinya. Ya, namun daripada menanyakan siapa gadis tersebut, Toka malah fokus untuk menanyakan di mana dia dan di mana teman-temannya. Di mana Toka sadar kalau ia baru saja dibunuh oleh si Mio dan kini berhasil selamat. Itu artinya para gadis lain juga merasakan hal yang sama. Namun sejauh Toka memandang, ia masih tidak menemukan seorang pun yang ia kenal, atau lebih tepatnya tidak ada siapapun di ruang putih tersebut selain dia dan juga gadis yang memiliki wajah mirip dengan dirinya. Ya, di sini gadis tersebut pun mulai mengatakan kalau ia adalah Toka dan Toka adalah dia. Di mana mereka berdua adalah entitas yang harusnya adalah satu kesatuan. Namun karena suatu sebab yang sangat rumit, mereka akhirnya terpisah dan kini bertemu kembali. Di mana gadis tersebut itu juga menjelaskan kalau Toka selamat dan yang lainnya tidak. Di mana alasan dari hal tersebut adalah karena Toka spesial. Di mana gadis itu juga mengatakan kalau semua spirit selain Toka adalah orang-orang yang memiliki ingatan masa lalu. Yang artinya mereka semua adalah manusia pada awalnya. Dan mulai menjadi spirit saat mereka bertemu dengan Phantom yang kini lebih dikenal dengan sebutan Mio Takamiya. So, gadis itu juga berkata kalau ia sempat beberapa kali menggunakan matanya si Toka untuk melihat dunia luar. Jadi ia cukup sadar kalau apa yang sudah Toka alami pasti sangat sulit. Apalagi gadis mirip Toka tersebut juga mengatakan kalau Toka ini berbeda. Bukti kalau Toka tidak mati setelah dirinya tertusuk adalah karena Toka berbeda. Toka lebih mirip seperti Mio, roh murni lainnya yang hidup seperti manusia. So, mendengar fakta kalau semua orang kalah dan juga sudah mati, namun Toka masih sendirian hidup gitu kan, ya itu membuat sedih lah gitu kan bagi si Toka. Namun Toka itu ya kini mencoba untuk bangkit lah, karena dengan dirinya yang masih hidup, maka ia merasa kalau ia masih bisa bertarung untuk melawan Mio. Ya, dikasih cobaan malah dicobain lagi gitu. Dimana gadis mirip Toka itu juga mengatakan kalau ini adalah kesempatan yang bisa Toka lakukan. Ya, meskipun sulit gitu kan, Toka harus membuat kejutan cepat untuk melawan balik Mio. Di mana serangan cepat yang mengejutkan, meski hanya beberapa menit saja, adalah kesempatan kecil yang harus Toka manfaatkan sebaik-baiknya. Atau jika tidak, Toka dan gadis mirip dirinya tersebut akan mengalami kematian lagi. Namun ya, Toka tidak mencemaskan hal tersebut, di mana menurut Toka jika ia harus mati dalam beberapa menit ke depan, setidaknya waktu itu bisa dia pakai agar Shido itu bisa kabur gitu kan. Namun tentu saja gadis mirip Toka itu juga tidak ingin Toka mati, karena jika Toka mati maka dirinya juga bakalan mati, karena mereka pada dasarnya adalah satu kesatuan. Namun tetap aja Toka akan bertarung gitu. Dimana melihat tekad Toka, gadis mirip Toka itu pun juga lantas mulai menyadari betapa berharganya Shido bagi si Toka. Dan gadis yang mirip Toka itu pun mulai memeluk Toka sambil tertawa. Ya, sebelum menghilang dan Toka pun kembali hidup. Nah, gadis yang mirip Toka tersebut itu pun lantas mengucapkan sesuatu kepada Toka kalau ia akan mendukung Toka dan Toka bebas melakukan apapun dari sekarang. Nah, jadi seperti itulah kejadian yang akan membuat Toka bertemu dengan alter egonya di episode ke-8-nya nanti. Dimana untuk mengetahui siapa gadis yang mirip Toka tersebut, kita harus lompat dulu nih ke volume adaptasi ke-20-nya, dimana diketahui kalau gadis itu adalah salah satu anak dari Mio yang lahir dari kristal Spira yang mandiri gitu. Ya, saat Mio ingin memberikan Shinji kekuatan roh sama seperti dirinya, Mio kesulitan untuk memasukkan ke dalam tubuh manusia Shinji yang saat itu sudah menjadi Shido, dimana untuk menyempurnakan rencananya si Mio mengekstrak kekuatannya menjadi beberapa pecahan kristal Spira yang akan diberikan kepada Shido secara perlahan. Dimana Mio awalnya ingin merawat para Spira itu seperti ia merawat anak-anaknya sendiri, namun ada satu pecahan yang kelihatannya memiliki egonya sendiri. Sesuatu yang di luar kendali dari Mio, dimana saat Mio mencoba untuk melakukan satu eksperimen terhadap salah satu pecahan Spira tersebut, tiba-tiba saja sosok wanita lain muncul dari pecahan Spira tersebut. Rambut gelap dan memiliki keterampilan berpedang yang sangat cekatan. Dimana Mio yang awalnya bingung kini harus melawan sosok yang ia ciptakan sendiri.
Dan singkat cerita, setelah Mio berhasil mengfilter ya sosok yang melawan dirinya tadi, Mio kini mencoba untuk lebih lembut kepada sosok dari gadis tersebut yang sepertinya memiliki sikap yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, jadi gadis itu adalah Toka, namun sebenarnya saat itu belum memiliki nama. Sedangkan kepribadian yang menyerang Mio sebelumnya itu adalah Tenka. Dan tentu saja pada saat itu juga belum memiliki nama. Dan barulah saat Shido remaja bertemu dengan Toka, Shido memberikan nama Toka kepada si Toka. Sedangkan untuk Tenka sendiri, Shido juga lah yang memberikan nama Tenka kepada si Tenka saat mereka itu bertemu di volume ke-20-nya. Yang mana ini mirip seperti seorang bapak ya yang memberikan nama pada anak-anaknya. So, Tenka nantinya akan sempat pergi ya kencan dengan si Shido ya bareng si Toka di volume ke-20-nya. Sebelum akhirnya Toka dan Tenka akan bersatu untuk melawan refleksi Mio yang Toka ciptakan sendiri dari dunia sementara hasil penggunaan spiranya si Mio. So, intinya Tenka dan Mio itu mirip-mirip sama kayak si Yamai bersaudara. Bedanya kalau Yamai itu kan emang anak kembar, terus salah satunya itu mati saat masih dalam kandungan. Sedangkan Toka dan Tenka ini adalah spirit yang lahir dengan dua entitas di dalam satu tubuh yang sama. Meskipun nantinya mereka punya tubuh masing-masing di dunia yang Toka ciptakan sendiri ya setelah menggunakan spiralnya dari si Mio. Dan yang pastinya Tenka akan debut pada episode ke-8 nanti, walaupun ya cuma sebentar doang sih. Nah, meskipun banyak yang mungkin dari kalian ya tidak bisa membedakan mana Tenka mana Toka, kalian bisa bedain dengan cara melihat ekspresi mukanya. Dimana Toka lebih terlihat seperti gadis yang ceria, sedangkan Tenka lebih ke gadis yang kalem dan juga dewasa. Dimana hal itu juga lah yang membuat Tenka menganggap kalau Toka itu adalah adiknya. Ya, meskipun mereka itu adalah alter ego, namun Tenka menganggap kalau Toka sudah seperti adiknya sendiri. Seseorang yang harus Tenka lindungi. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Kalian suka yang mana nih? Adiknya atau kakaknya gitu kan? Cakepan mana gitu? Tenka atau Toka? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau ambil dua-duanya gitu kan? Ya, itu sih kalau kalian bisa selamat dari amukannya si Shido sih. So, kemungkinan pada episode ke-8-nya nanti, dari season kelimanya, dari serialnya Dead Alive itu sendiri, kita akan lebih banyak melihat sosok Tenka saat sedang berbicara dengan si Toka. Yang mana episode ke-8-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 29 Mei 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan kalau ada masukan yang ingin kalian sampaikan mengenai TNK, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Jani. Apakah kemunculannya TNK bakal membuka cerita di volume 20, 21, 22-nya? Menarik nih untuk ditunggu. Ya semoga aja sih bakal ada lanjutan. Movie oke lah gitu kan kalau TNK diperkenalkan di movie-nya nanti. Apalagi akan ada Tokade